Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian baik-baik aja ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kelanjutannya kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang pembelahan sel, ada mitosis, ada meiosis. Sudah ada tugas di sana. Terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan. Yang belum segera nanti keburu ke tumpuk dengan tugas materi berikutnya. Kemarin mitosis, meiosis sama organ reproduksi laki-laki. Sekarang kita lanjutkan ke organ reproduksi perempuan. Tetap stay at home, jaga protokol kesehatan. Semoga kita semua sehat. Amin. Oke, sekarang organ reproduksi perempuan. Kita lihat di sana ada hidung telur atau ovarium, ada saluran telur atau tuba falopi atau oviduct sama, kemudian ada rongga rahim atau uterus, kemudian ada leher rahim atau cervix, kemudian ada vagina, ada vulva, kemudian ada kantong saw. Kita lihat gambar yang di sini. Di sana ada ovarium. Terus di sini ada infundibulum atau corong tuba falopi. Di sini ada tuba falopi. Kemudian di sini ada uterus atau rahim tadi. Kemudian ada cervix, ada klitoris, ada urethral opening atau tempat keluarnya urin. Kemudian ada vaginal opening, ada anus, labium minora, labium mayora. Letak rahim, letak organ reproduksi itu di sini. Ya, sekarang fungsinya ovarium atau indung telur berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon perempuan, yaitu progesteron dan estrogen. Kemudian saluran telur atau oviduct berfungsi untuk tempat bertemunya antara sel sperma dengan sel telur atau istilahnya fertilisasi. Jadi fungsi dari saluran telur adalah tempat fertilisasi. Kemudian rongga rahim atau uterus berfungsi tempat tumbuhnya embrio. Embrio akan berkembang di sini selama 9 bulan 10 hari kurang lebih sebelum dilahirkan. Kemudian ada leher rahim atau cervix. Di sini rahim yang sangat menyempit, batas antara bagian luar dengan bagian dalam. Kemudian ada vagina, alat untuk menstruasi, untuk melahirkan vagina. Kemudian ini kita lihat di sana ada ini corong tuba falopi tadi atau infundibulum yang berfungsi untuk menangkap sel telur saat ovulasi atau saat telur dilepaskan dari ovarium. Agar telur tadi masuk ke dalam tuba falopi, maka corong akan menyerapnya supaya dia masuk ke sini. Kalau terjadi pembuahan, maka telur akan membelah seperti ini, kemudian akan terdapat embrio yang akan nempel pada dinding rahim. Nanti kita bahas pada materi gestasi atau kehamilan, bagaimana proses dari pembuahan sampai janin dilahirkan. Kemudian di sini ini ada janin yang sudah besar. Bagian-bagiannya ada amnion atau penghasil cairan ketuban, cairan amnion. Kemudian ada tali pusar untuk menyalurkan nutrisi dari ibu ke janin, menyalurkan oksigen, menyalurkan zat-zat sisa metabolisme dari janin ke ibu. Ada plasenta untuk cadangan makanan buat janin, fetus itu janin, kemudian vagina tempat keluarnya janin nanti. Ini fungsinya tadi sudah Bu Banati jelaskan. Ovarium penghasil telur dan hormon kelamin perempuan, hormonnya tadi ada estrogen dan progesteron. Kemudian tuba falopi tempat fertilisasi, uterus tempat pertumbuhan dan perkembangan janin, vagina tempat masuknya penis atau alat kopulasi, corong tuba falopi atau infundibulum menangkap sel telur saat ovulasi.
Kemudian pembentukan sel kelamin. Ada dua, yaitu pembentukan sperma dan pembentukan telur. Untuk pembentukan sperma, di sana ada spermatogenesis. Jadi proses pembentukan sperma namanya spermatogenesis. Proses pembentukan sperma terjadi pada tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus, satu bagian di dalam testis tempat produksi sel sperma, yaitu terjadi di dalam testis tapi bagiannya di tubulus seminiferus. Sekarang prosesnya diawali dari spermatogonium. Dia bersifat diploid, jadi 2N, sama dengan kromosom tubuh 2N. Kemudian akan mengalami pembelahan secara mitosis menjadi spermatosit primer. Dia masih diploid. Kemudian akan mengalami pembelahan meiosis menjadi spermatosit sekunder. Dia akan menjadi 2 spermatosit sekunder. Masing-masing spermatosit sekunder akan membelah menjadi spermatid. Jadi satu spermatogonium akan menjadi 4 sperma, karena masing-masing spermatid nanti akan menjadi satu sel sperma. Itu Bu nanti ulang, diawali dari spermatogonium. Jadi spermatogonium adalah calon sel sperma. Akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer akan membelah menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder akan menjadi spermatid. Kemudian spermatid akan menjadi sel sperma. Jadi satu spermatogonium menjadi 4 sel sperma. Di sana sudah spermatogonium, spermatosit primer membentuk spermatosit sekunder, kemudian menjadi spermatid dan menjadi sel sperma. Itu proses spermatogenesis. Ya, tahap-tahapnya silakan dipahami. Kemudian struktur sperma. Sperma menjadi 3 bagian: kepala, badan atau bagian tengah, kemudian ada ekor. Di kepala ada satu yang namanya akrosom, nukleus, sama sentriol. Akrosom berfungsi untuk menembus sel telur saat sperma membuahi telur. Kemudian nukleus akan mengatur semua kegiatan sel. Sentriol untuk pembelahan berfungsi. Itu. Kemudian di bagian badan, di bagian tengah ada mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi. Untuk pergerakan sperma butuh energi. Nah, mitokondria yang bertugas untuk menghasilkan energi. Kemudian ekor berfungsi sebagai alat gerak. Membran plasma sebagai pelindung. Itu struktur sperma. Kemudian kita lanjutkan ke pembentukan sel kelamin wanita atau disebut oogenesis. Terjadi di mana tadi? Di ovarium. Kita mulai dari calon telur namanya oogonium. Dia diploid atau 2N. Kemudian oogonium akan membelah menjadi oosit primer. Akan membelah menjadi oosit primer. Oosit primer akan membelah lagi menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Badan kutub pertama tidak akan membelah lagi karena dia akan melebur. Yang membelah lagi oosit sekunder. Dia akan membelah menjadi otit dan badan kutub kedua. Sama, badan kutub kedua tidak akan berkembang, dia hanya memberikan nutrisi pada otit. Yang membelah adalah otit akan membelah menjadi ovum atau sel telur. Itu proses spermatoogenesis. Kemudian nanti ulang, diawali dari oogonium, membelah menjadi oosit primer. Oosit primer akan membelah menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Badan kutub pertama tidak berkembang. Yang berkembang adalah oosit sekunder, akan membelah menjadi 2 lagi, yaitu otit dan badan kutub kedua. Otit akan membelah jadi ovum, bersifat haploid.
Jadi, satu oogonium menjadi satu ovum. Itu terjadi setiap 1 bulan sekali. Jadi kalau spermatogenesis tadi, satu spermatogonium jadi 4 sel sperma. Kalau oogonium, satu oogonium menjadi 1 sel telur. Itu proses pembentukan sel kelamin. Oke, materi pertemuan ini cukup sampai di sini dulu. Sekarang tugas kalian nanti Bu Banati share di link melalui WA. Waktunya sama selama 1 minggu. Begitu ada tugas, segera dikerjakan biar nggak numpuk-numpuk tugas. Kedisiplinan, kemudian ketepatan mengumpulkan tugas, itu sangat Bu Banati harapkan. Oke ya, semoga kalian paham dengan materi ini. Kalau nanti belum paham, silakan hubungi Bu Banati. Oke, Assalamualaikum.